Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Tekan like jika suka dan subscribe. Berjumpa lagi dengan Miss. Oke, topik hari ini Miss akan membahas mengenai pertidaksamaan logaritma pada kalian. Pertidaksamaan berarti logaritmanya sudah menggunakan tanda ketaksamaan. Apa aja itu? Tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Oke, langsung aja kita bahas ya. Bentuk umum dari pertidaksamaan logaritma itu adalah A logaritma fx kurang dari sama dengan A logaritma gx. Ataupun tanda ketaksamaannya ini boleh berganti sesuai dengan apa yang diberikan di soal. Boleh lebih dari sama dengan, boleh kurang dari, boleh lebih dari. Bisa ya? Oke. Nah, di dalam logaritma ini kan ada syaratnya, yaitu syaratnya si basisnya atau basisnya di sini siapa? Si A. Basisnya itu harus lebih dari 0 dan basisnya tidak boleh sama dengan 1. Ini dia. Jadi, dari syarat basisnya inilah kita mau beranjak untuk menyelesaikan si pertidaksamaan logaritma. Nah, bagaimana caranya? Cara penyelesaiannya adalah pertama, ada dia yang namanya syarat basis. Syarat basis. Kan katanya basisnya itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Berarti basisnya si logaritma ini terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, kalau basisnya itu lebih dari 1. Oke? Kalau basisnya lebih dari 1. Nah, kalau dia basisnya lebih dari 1, nanti menyelesaikan pertidaksamaannya itu tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Tanda pertidaksamaan tidak berubah. Atau dalam artian tanda pertidaksamaannya tetap. Apa maksudnya ini, Miss? Maksudnya adalah kan tadi bentuk umum logaritma ini. Miss bikin dulu lah di sini ya. A logaritma fx kurang dari sama dengan A logaritma gx. Jadi penyelesaiannya ini menjadi fx kurang dari sama dengan gx. Ini dia. Jadi pertama basisnya harus sama ya. Basisnya yang pertama dengan yang kedua harus sama. Terus kalau udah sama, lihat nilai basisnya. Apakah nilai basisnya lebih dari 1? Kalau nilai basisnya lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Jadi kalau di sini kurang dari sama dengan, di sini menjadi kurang dari sama dengan juga. Artinya tetap tidak berubah. Berarti kalau di sini lebih dari sama dengan, di sini juga lebih dari sama dengan. Kalau di sini kurang dari aja, di sini juga kurang dari aja. Paham ya? Itulah dia kalau basisnya lebih dari 1. Berapa ini contoh basis lebih dari 1? Contohnya adalah 2, 3, 4. Pokoknya basisnya lebih dari 1. Bisa ya? Nah, selanjutnya, kalau basisnya itu berada di antara 0 dan 1. Berada di antara 0 dan 1. Tapi nggak boleh sama dengan 0 dan nggak boleh sama dengan 1. Berarti berapa itu, Miss? Ya pecahan basisnya. Contohnya 1/2, 1/3. Nah, 1/2 itu kan kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Kalau kayak gini dia, tanda pertidaksamaannya itu berubah. Tanda pertidaksamaan berubah. Nah, kalau berubah berarti bagaimana? Kalau yang kiannya A logaritma fx kurang dari sama dengan A logaritma gx, ini menjadi fx lebih dari sama dengan gx. Gitu dia. Jadi kalau yang kurang dari kian menjadi lebih dari. Nah, inilah dia untuk syarat basis. Yang kedua ada namanya syarat numerus. Syarat numerus. Berarti dari sini siapa sebagai numerusnya? Si fx dan si gx. Nah, syarat numerus, ingat nilai numerus itu harus lebih dari sama dengan 0. Artinya tidak boleh bernilai 0. Paham ya? Jadinya Miss bikin di sini syarat numerusnya. Siapa numerusnya tadi? Si fx harus lebih dari sama dengan 0 dan siapa lagi? Si gx.
harus lebih dari sama dengan 0. Inilah dia. Nah, inilah langkah-langkah dalam penyelesaian pertidaksamaan logaritma. Oke, kamu pahami ini, dapatlah kamu mengerjakan contoh-contoh soal pertidaksamaan logaritma. Jadi pertidaksamaan logaritma ini sangat gampang. Kamu hanya tinggal memandang basisnya. Kalau basisnya lebih dari 1, tanda ketaksamaannya tetap. Kalau basisnya di antara 0 sampai 1 atau bentuk basisnya itu nanti pecahan, oke, bentuk basisnya itu pecahan, berarti dia nanti tanda ketaksamaannya berubah. Ingat itu ya. Langsung aja kita ke contoh sekarang ya, biar kamu lebih paham. Soalnya, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. 2 logaritma 2X kurang 3 kurang dari 3. Langsung aja kita kerjakan. Ingat tadi yang Miss bilang di awal, basis antara yang kiri dan kanan itu harus sama. Nah, di sini basisnya berapa? 2. Di sini basisnya ada? Belum ada, karena dia belum berbentuk logaritma. Berarti yang kanan harus kita ubah dulu ke dalam bentuk logaritma. Caranya, kita kerjakan dulu yang ini ya. Ini tetap 2 log 2x kurang 3 kurang dari 3 kita kalikan dengan logaritma. Logaritma berapa? Nah, di sini 2 log, berarti di sini juga harus 2 log. Tapi 2 log berapa yang tepat? 2 log 2. Kenapa 2 log 2, Miss? Karena 2 log 2 berapa nilainya? Nilainya adalah 1. 1 kali 3 berapa? 3. Nah, hasil pengubahan bentuk itu nggak boleh mengubah nilai yang ada di sebelumnya. Jadi kalau di sini nilainya 3, di sini pun harus menghasilkan 3 gitu ya maksudnya ya. Oke. Selanjutnya setelah kayak gini berarti 2 log 2x kurang 3 kurang dari 3 kali 2 log 2. Ini menjadi 2 log 2 pangkat 3 kan? Terus 2 log 2x kurang 3 kurang dari 2 log 8. Nah, setelah kayak gini udah sama basisnya, udah Miss. Setelah sama basisnya, berarti kita mau mengerjakan syarat basis. Yaitu di sini basisnya 2. Berarti dia mengikuti syarat yang berapa nih? Syarat yang pertama atau kedua? Syarat yang kedua, yaitu A-nya lebih dari 1. Nah, kalau A-nya lebih dari 1, berarti tanda pertidaksamaannya tetap. Di sini tanda pertidaksamaannya apa? Kurang dari. Berarti dia tetap nanti kurang dari, tidak berganti. Oke, Miss bikin aja di sini syarat basis. Syarat basis. Yaitu karena A-nya lebih dari 1, berarti fx kurang dari gx. Fx-nya 2x kurang 3 kurang dari 8. Dapatlah dia 2x kurang dari 8 tambah 3. 2x kurang dari 11, dapat nilai x kurang dari 11 per 2. Inilah untuk syarat basis. Setelah selesai syarat basis, kita lanjut ke syarat numerus. Syarat numerus, itu numerusnya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, lihat numerus yang pertama. Numerus yang pertama itu 2x kurang 3. Berarti kita harus cari 2x kurang 3 itu harus lebih dari sama dengan 0. Dapatlah dia 2x lebih dari sama dengan negatif 3 pindah menjadi positif 3. X lebih dari sama dengan 3 per 2. Selanjutnya si 8 perlukah kita kerjakan? Nggak usah. Jadi yang perlu dikerjakan seperti ini untuk numerusnya yang dalam bentuk aljabar. Bisa ya? Oke, setelah kayak gini selesai kah? Belum. Selanjutnya kita lakukan syarat basis dan syarat numerus ini terhadap garis bilangan. Yaitu cari X yang paling kecil. Siapa ini? Si 3 per 2. Berarti kita bikin 3 per 2 di sini. Terus di sini 11 per 2 kan? Oke, kita buat dia dalam garis bilangan. Ada tanda sama dengannya? Ada. Untuk si 3 per 2, berarti ini bulat penuh. Untuk 11 per 2 ada tanda sama dengannya? Tidak ada, berarti bulat kosong. Ingat selalu ya, kalau dia ada tanda sama dengannya bulat penuh, kalau tidak ada bulat kosong. Terus sekarang kita mau mencari penyelesaiannya. X kurang dari 11 per 2. 11 per 2 berarti dia panahnya ke kiri. Ini dia, panahnya ke kiri. Terus X lebih dari sama dengan 3 per 2. 3 per 2, ini dia, berarti panahnya ke kanan. Oke, nah yang jadi penyelesaian itu adalah arsiran dari kedua penyelesaian. Mana yang paling banyak dilalui? Kalau yang ini berapa kali dilalui? 1, ya kan? Kalau yang ini 1, 2. Kalau yang ini 1 kali. Berarti yang paling banyak dilalui adalah bagian sini. Berarti inilah penyelesaiannya. Jadi bentuk jawabannya adalah
HP, himpunan penyelesaian sama dengan X, di mana X-nya itu berarti di antara siapa? 3/2 dengan 11/2. 3/2, tandanya apa? Kurang dari sama dengan X, kurang dari aja karena bulat kosong. 11/2. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Paham ya? Jadi cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma ini kamu hanya perlu memandang basisnya. Apakah basisnya lebih dari 1 atau basisnya itu berada di antara 0 dan 1. Kalau basisnya lebih dari 1, berarti penyelesaiannya tanda pertidaksamaan tetap. Kalau basisnya itu di antara 0 dan 1, berarti penyelesaiannya tanda pertidaksamaannya berubah. Ingat gitu ya. Terus kalau untuk syarat numerus samanya semua, yaitu numerusnya harus lebih dari sama dengan 0. Terus selanjutnya setelah kamu dapat syarat basis, dapat syarat numerus, cari arsiran dari syarat basis dan syarat numerus. Itulah kita dalam menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Bisa ya? Oke, selesai kita untuk contoh yang pertama. Kita lanjut dengan contoh nomor 2. Soalnya 1/2 logaritma 2x kuadrat kurang 3x lebih dari sama dengan 1/2 logaritma 2x tambah 3. Berarti di sini basisnya itu adalah 1/2. Basisnya 1/2 berarti dia di antara 0 sampai 1. Kalau basisnya di antara 0 sampai 1, berarti untuk syarat basis nanti tanda ketaksamaannya berubah. Ingat itu ya. Oke, langsung aja kita kerjakan. Syarat basis yaitu jadinya 2x kuadrat kurang 3x lebih dari menjadi kurang dari sama dengan 2x tambah 3. Oke, selanjutnya kita selesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat ya, karena dia pertidaksamaan kuadrat. Semua di sebelah kiri. 2x kuadrat kurang 3x, ini menjadi negatif 2x, menjadi kurang 3, kurang dari sama dengan 0. Dari sini dapat 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan. Karena A-nya lebih dari 1 ya, jadi 1/2. Di sini 2x, di sini 2x. Kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya cari angka, kalau dijumlah sama dengan negatif 5, dan kalau dikali sama dengan 2 kali negatif 3. Berapa 2 kali negatif 3? Negatif 6. Carilah angkanya. Dijumlah negatif 5 dikali negatif 6. Berarti berapa itu? Negatif 6 dengan positif 1 kan? Karena negatif 6 tambah 1 berapa? Negatif 5. Negatif 6 kali 1 berapa? Negatif 6. Berarti ini pemfaktorannya. Selanjutnya 1/2 kita kali masuk ke mana? Ke sini biar lebih tepat. Ya kan, kalau ke sini nanti 1 dengan 2 kan nggak habis. Jadinya 1/2 kita kali masuk ke sini. Tinggal apa dia? 2 bagi 2 tinggal x. Negatif 6 bagi 2 tinggal 3. 2x tambah 1 kurang dari sama dengan 0. Dari sini dapat nilai x yang pertama, kalau negatif 3 menjadi positif 3. Terus x yang kedua, 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1/2. Oke. Sekarang dia kan berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Ingat cara membentuk penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ya. Pertama, tentukan siapa x1, siapa x2. Yaitu nilai x1 harus lebih kecil dari x2. Berarti mana ini yang lebih kecil? Negatif 1/2. Inilah sebagai x1. Ini sebagai x2. Bisa ya? Terus dari sini penyelesaiannya apa jadinya? Kalau tanda ketaksamaannya kurang dari, berarti penyelesaian x-nya di antara, yaitu di antara x1 dan x2. Siapa x1? Negatif 1/2. X2-nya adalah positif 3. Ini dia. Bisa ya? Jangan dilupakan mengenai pertidaksamaan kuadrat di matematika wajib itu. Oke, selanjutnya setelah selesai syarat basis, kita lanjut ke syarat numerus. Syarat numerus yaitu numerus yang pertama sih 2x kuadrat kurang 3x harus lebih dari sama dengan 0. Itu numerus kan? Numerusnya harus lebih dari sama dengan 0. Jadinya dari sini apa yang sejenis dari mereka berdua? X. Kita keluarkan x-nya. Tinggal di dalam 2x kurang 3 lebih dari sama dengan 0. Dapat nilai x-nya yang pertama sama dengan 0.
dapat nilai X yang kedua, 2X kurang 3 sama dengan 0, 2X sama dengan 3, X sama dengan 3/2. Ini kan. Terus selanjutnya, siapa sebagai X1? X1 adalah si 0 kan, karena lebih kecil 0 daripada 3/2. Ini X2. Terus tanda ketak samaannya apa? Lebih dari. Nah, kalau tanda ketak samaannya lebih dari, ingat bagaimana cara membentuk penyelesaiannya. Dengan menggunakan atau, ya kan? Yang pertama, X lebih kecil sama dengan dari X1. Siapa X1? Si 0. Atau X lebih dari sama dengan X2. Siapa X2? Si 3/2. Ingat selalu ya, cara membentuk penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Oke, selanjutnya kita ke numerus yang kedua. Karena ini yang keduanya berbentuk aljabar juga, berarti harus kita cari. Yaitu 2X tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Jadinya 2X lebih dari sama dengan negatif 3. X lebih dari sama dengan negatif 3/2. Nah, karena dia tidak berbentuk pertidaksamaan kuadrat, berarti gini aja penyelesaiannya. Selanjutnya bagaimana? Cari irisan antara syarat basis dan syarat numerus. Berarti penyelesaiannya ini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti cari dia yang melingkupi 3 penyelesaian. Ingat ya. Kita lihat X yang paling kecil adalah si negatif 3/2 ya. Berarti kita buat dia di garis bilangan. Yang pertama di sini jadinya negatif 3/2. Terus siapa lagi X yang paling kecil? Si negatif 1/2. Terus siapa? 0 ya. Berarti Miss bikin di sini 0. Terus selanjutnya ada si 3/2. Baru ada 3. Nah, inilah dia himpunan nilai X-nya. Kita buat di garis bilangan. Tandanya apa? Bulat penuh semua. Bulat penuh, bulat penuh. Kenapa bulat penuh, Miss? Karena dari awal tadi penyelesaiannya ada tanda sama dengannya, ya kan? Ini ada tanda sama dengan, ini ada, ini ada, ini ada. Berarti bulat penuh. Oke, selanjutnya kita mau membuat penyelesaiannya. Yang pertama, negatif 1/2 sampai 3. Berarti negatif 1/2 sampai 3. Yang ini ya. Negatif 1/2 sampai 3. Nah, di sini. Terus yang kedua, X kurang dari sama dengan 0. 0 di sini, kurang darinya berarti ke kiri. Berarti yang ini. Nih, terus selanjutnya X lebih dari sama dengan 3/2. 3/2 ini berarti lebih dari ke kanan. Kita buat nih. Terus selanjutnya apa lagi? X lebih dari sama dengan negatif 3/2. Negatif 3/2 ini lebih darinya berarti ke kanan. Ini dia. Oke, berarti penyelesaiannya cari daerah yang paling banyak dilalui. Kita lihat ya. Ini berapa kali dilalui nih? 1 kali, ya kan? Kalau yang ini 1, 2. 2 kali. Yang ini 1, 2, 3. 3 kali. Kalau yang ini 1, 2 aja. Ini 1, 2, 3. Yang ini 1, 2. Berarti mana daerah yang paling banyak dilalui? Yaitu yang ini. Yaitu dilalui dia sebanyak 3 kali. Kita arsirlah yang ini kan. Kita arsir sebagai daerah penyelesaian. Yang ini kita arsir. Nah, inilah dia. Berarti HP-nya adalah HP-nya sama dengan X, di mana yang pertama itu berada di antara negatif 1/2 sampai 0. Berarti Miss bikin negatif 1/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Atau yang kedua di 3/2 sampai 3. Inilah dia penyelesaiannya. Bisa rupanya penyelesaiannya 2, Miss? Boleh, tergantung kita melihat daerah yang paling banyak dilalui. Jadi, lihat ya. Ini kan ada tiga bentuk penyelesaian ini. Ini yang pertama, 1. Terus yang ini 2. Terus yang ini 3. Ya kan? Ada 3 bentuk penyelesaian. Jadi karena ada 3 bentuk penyelesaian, yang sebagai jawaban adalah
yang dia 3 kali dilalui. Jadi kalau nanti ada 4 bentuk penyelesaian, yang sebagai jawaban adalah yang 4 kali dilalui. Kalau ada 2 bentuk penyelesaian, yang 2 kali dilalui. Gitulah dia cara melihatnya. Paham ya? Oke, ini dia untuk contoh nomor 2. Oke, kita lanjut sekarang contoh yang nomor 3. Soalnya ini dia berbentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana cara menyelesaikannya kalau dia berbentuk pertidaksamaan kuadrat dari logaritma. 2 log kuadrat X kurang 7, 2 log X tambah 10 kurang dari 0. Itulah dia soalnya. Caranya, pertama kita sudah langsung tahu syarat numerusnya. Yaitu di mana syarat numerusnya itu adalah X-nya lebih dari sama dengan 0. Ya kan? X-nya lebih dari sama dengan 0. Karena di sini numerusnya ini X, X. Berarti harus lebih dari sama dengan 0. Inilah dia untuk syarat numerus. Yang kedua, syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan ini nanti kita buat jadi kayak menyelesaikan persamaan kuadrat logaritma. Yaitu kita lakukan pemisalan pertidaksamaan. Jadinya kita lakukanlah pemisalan. Misalkan, siapa yang kita misalkan? Si logaritmanya. Logaritmanya adalah 2 log X kan? 2 log X. Berarti misalkanlah logaritmanya sebagai variabel lain. Miss buat P ya. Misalkan P itu sebagai 2 logaritma X. Berarti nanti kita ubah semua 2 log X menjadi P. 2 log kuadrat X kurang 7 kali 2 log X tambah 10 kurang dari 0. Berarti ini menjadi 2 log kuadrat X menjadi P kuadrat kurang 7P kan tambah 10 kurang dari 0. Nah setelah kayak gini kita faktorkan, cari angka yang dijumlah sama dengan negatif 7 dan dikali sama dengan positif 10. Berarti angkanya berapa? P kurang 2, P kurang 5 ya kan? Kurang dari 0. Berarti dari sini dapatlah P yang pertama sama dengan 2 dan P yang kedua sama dengan 5. Nah ini P ini kan tadi siapa? Si 2 log X. 2 log X. Kita masukkanlah yang ini. Oke? Kalau tandanya kurang dari berarti penyelesaiannya di antara. Selalu ingat itu. Kalau lebih dari menggunakan atau. Karena dia kurang dari di antara. Berarti di antara siapa? Jadinya di antara dia 2 kurang dari P kurang dari 5, ya kan? Karena dia harus pilih P-nya yang P1 di sini P2. P1 kan ini P2. Oke, selanjutnya P itu tadi apa? 2 log X. Berarti ini jadinya 2 log X. Nah, ini apa, Miss? Ini apa nih? Berarti ini menjadi 2 log 2 pangkat 2, ya kan? Kenapa 2 log pangkat 2, Miss? Karena kan di sini 2 log. Nah, berarti si 2 ini harus kita ubah juga menjadi 2 log. Kiri dengan kanan kita ubah menjadi 2 log. Jadi biar tetap nilainya 2, berarti harus 2 log 2 pangkat 2. Kenapa? 2 log 2 berapa? Nilainya 1. 2 maju ke depan menjadi tetap 2. Ini jadinya 2 log berapa ini? 2 pangkat 5 sama dia, ya kan? Jadinya ini 2 log 2 pangkat 4, 2 log X, 2 log 2 pangkat 5. Paham ya? Seperti contoh yang satu tadi, mengubah logaritma. Oke, selanjutnya dari sini berarti menjadi 2 log 4 kurang dari 2 logaritma X kurang dari 2 logaritma 2 pangkat 5 berapa? 32. Berarti dari sini 2 log, 2 log, 2 log, tinggallah dia 4 kurang X kurang 32. Inilah penyelesaiannya. Yang pertama X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua 4 kurang X kurang 32. Atau dibaca biasanya X lebih dari 4 kurang dari 32. Nah selanjutnya kita gambar di garis bilangan. Kita buat berapa nilai X paling kecil? Si 0 ya. Berarti Miss bikin di sini 0. Terus di sini 4. Di sinilah 32. Oke, tandanya nolnya bulat penuh. Kalau ini bulat kosong, bulat kosong. Selanjutnya kita tinggal masukkan X lebih dari sama dengan 0, berarti dia ke kanan ya.
ke kanan. Nih, panjangkan dia sampai akhir garis bilangannya. Terus selanjutnya, apa dia? 4, 3, 2. X-nya di antara 4 dan 3, 2. Yang ini. Oke, berarti mana daerah yang paling banyak kena lalui? Yang ini, ya kan? Yaitu kan karena ada 2 penyelesaian. Ini penyelesaian pertama, ini penyelesaian kedua. Berarti langsung cari yang dilalui oleh 2 penyelesaian. Berarti yang ini. Jadi jawabannya, yang inilah dia HP-nya. Kita buat HP sama dengan X, di mana ini bulat kosong ya, jadi gini aja. Nah, inilah dia penyelesaiannya. HP di mana X, HP sama dengan X di mana X-nya lebih dari 4 dan kurang dari 32. Inilah dia penyelesaian untuk yang kalau pertidaksamaan kuadrat. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat sekaligus sebagai contoh yang terakhir. Soalnya X tambah 1 logaritma 2X kurang 3 kurang dari X tambah 1 logaritma X tambah 5. Nah, perhatikan di sini basisnya dalam bentuk aljabar, yaitu X tambah 1. Berarti kalau kamu dapat bentuk soal seperti ini, kamu harus mengerjakannya dalam 2 hal. Yang pertama, menggunakan syarat basis lebih menggunakan syarat basis lebih dari 1, dan yang kedua menggunakan syarat yang basisnya di antara 0 sampai 1. Oke? Kita kerjakan ya. Yang pertama, kita anggap dia jika basisnya lebih dari 1. Berarti penyelesaiannya untuk syarat basis. Siapa basisnya? Si X tambah 1. X tambah 1 itu lebih dari 1. Dari sini berarti X lebih dari 1 kurang 1 ya, jadinya 1 kurang 1. X lebih dari 0. Selanjutnya, setelah selesai kita syarat basis yang ini, ada selanjutnya, yaitu kalau basisnya A lebih dari 1 bagaimana? Tanda pertidaksamaannya tidak berubah, berarti kita kerjakan antara 2X kurang 3 dengan X tambah 5. 2X kurang 3 kurang dari X tambah 5. Kenapa tetap? Karena kita menggunakan syarat basis yang A-nya lebih dari 1. Ingat ya. Oke, dari sini berarti jadinya 2X pindah kurang X kurang dari 5 pindah tambah 3. X kurang dari 8. Nah, inilah dia untuk penyelesaian syarat basis yang kedua. Terus selanjutnya, setelah selesai syarat basis, kita masuk ke syarat numerus. Syarat, Om bikin aja nih ya, syarat basis yang pertama, yang kedua. Syarat numerus. Jadinya syarat numerusnya yang pertama, si 2X kurang 3 harus lebih dari sama dengan 0. Dapatlah dia 2X lebih dari sama dengan 3, X lebih dari sama dengan 3/2. Syarat numerus yang kedua, X tambah 5 lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan menjadi negatif 5. Oke, setelah kayak gini kita gambar di garis bilangan. Yang pertama, X paling kecil negatif 5 ya. Bikin di sini negatif 5. Terus 0, selanjutnya 3/2 baru 8. Oke. Tandanya adalah kalau 0 bulat kosong, negatif 5 bulat penuh, 3/2 bulat penuh, 8 bulat kosong. Kita buat X lebih dari 0. Ini ya, berarti ke kanan. Selanjutnya X kurang dari 8. Berarti ini 8 ke kiri. Terus X lebih dari sama dengan 3/2. Berarti 3/2 yang ini ke kanan. Terus X lebih dari sama dengan 5. Berarti 5 yang ini. Negatif 5. Negatif 5 ya, sorry. Inilah dia. Berarti mana daerah yang paling banyak dilalui? Ada berapa penyelesaian ini? 1, 2, 3, 4. Berarti yang harus dilalui oleh 4 penyelesaian. Berarti yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti inilah jawabannya. Loh, langsung diputuskan ini sebagai jawaban, Miss? Iya,
Kalau kamu sudah mengerjakan terhadap A lebih dari 1 dan memperoleh jawaban, berarti kamu nggak perlu mengerjakan yang syaratnya di antara ini A di antara 0 sampai 1. Oke? Jadi kalau kamu udah memperoleh jawaban di sini, yang ini nggak perlu kamu kerjakan. Kecuali kamu belum memperoleh jawaban di sini, baru kamu mengerjakan di sini. Paham ya? Itu dia caranya. Berarti dari sini penyelesaiannya HP sama dengan X di mana X-nya berada di antara, ada tanda sama dengan ya karena bulat penuh, 3/2 dan 8. Inilah dia jawabannya. Oke, selesailah pembahasan kita untuk pertidaksamaan logaritma. Jadi kesimpulannya, pertidaksamaan logaritma itu kamu harus memandang basisnya. Kalau basisnya lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau basisnya di antara 0 sampai 1, tanda pertidaksamaannya berubah. Terus untuk syarat numerus, lebih dari sama dengan 0. Terus untuk penyelesaiannya, lihat yang paling banyak dilalui atau arsiran dari syarat basis dengan syarat numerus. Oke, itulah dia kesimpulannya. Sekian pembelajaran kita mengenai pertidaksamaan logaritma. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.